Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya Aloysius Arcad Kristianto Krishna Putra dengan NIM 227211053. Ini ada Benedikta Galuh Sekar Kinanti dengan NIM 227002149. Terus ada Daniel Slash dengan NIM 22700211055. Terus ada Arif Hidayat dengan NIM 22700-052 dari Prodi Elektro RJM ingin melaksanakan tugas wawancara bisnis dengan narasumber kita Mas Yohanes. Jadi ini bakal dibuka pertanyaannya sama Mas Arif ya. Ya langsung saja kita mulai di sini. Masnya namanya siapa? Nama saya Yohanes. Nama plural panjang atau nama panjang? Nama panjang. Yohanes Melkisedek-Tanto. Ini jenis usaha apa yang dijalankan dan fokusnya di produk apa? Jenis usahanya itu distribusi dan untuk produknya itu kita ada oksigen, itu biasa untuk medis, sama kalau digabungkan dengan LPG itu bisa untuk motong besi. Terus ada asitrin juga untuk ngelas, ada CO itu tuh kadang untuk ngelas listrik sama kayak untuk minuman itu, sama nitrogen, sama untuk makanan juga bisa, sama untuk ban mobil banyak nitrogen ya. Selanjutnya kapan usaha ini berdiri dan apa latar belakang untuk memulai usahanya? Usaha ini berdiri di tahun 90 ya. Kebetulan usaha bapak saya, jadi ini usaha keluarga jatuhnya. Latar belakang sih dulu memang ayah saya sering keliling dan juga kan dulu sebelum buat usaha ini ada jadi bantu lah untuk omnya ayah saya. Jadi memang di sekitar sini tuh banyak bengkel, banyak kayak orang-orang sakit juga yang perlu. Akhirnya bokap saya memutuskan untuk mendirikan usaha gas ini. Nah, itu peluang bisnisnya. Iya, peluang bisnisnya emang lagi gede, maaf. Walaupun pada saat itu memang untuk beli satu tabung itu lumayan mahal ya, karena kan tabungnya tabung lapis baja ya, yang dimana pada tahun 90 lagi jarang-jarangnya kan, ya begitu kira-kira. Oh, berarti di sekitaran lingkungan dulu tuh mungkin banyak yang membutuhkan, betul. Peluang bisnisnya di situ. Yes, betul. Selanjutnya modal awalnya berasal dari mana? Modal awalnya sih dari tabungan ayah saya untuk jangka panjang ya, karena kan bokap memang sering ngumpulin uang dari dulu. Jadi untuk modal usahanya dari situ. Terus tantangannya apa sih kalau saat lu ngerjain usaha itu? Tantangannya sih karena kan kadang sekarang sih lebih ke waktu, kejar-kejaran sama waktu, karena kan sekarang lebih banyak medikal yang butuh orang-orang sakit yang udah lumayan parah. Terus kadang untuk juga dari tabungnya ada yang rusak, mungkin sealnya dari pennya atau apapun. Bisa perbaikan juga ya? Perbaikan juga harus bisa, sama ketepatannya sih. Itu aja paling. Berarti ngambil supply ini dari pabrik atau dari pabrik? Oh, dari pabrik langsung berarti. Iya, dari pabrik langsung. Berarti supply apa rumah sakit juga gitu-gitu ya? Ke rumah sakit sih itu lagi dikejar, cuman belum dapat. Untuk sekarang ini masih kayak klinik gitu paling. Klinik-klinik kecil, klinik-klinik besar, atau puskesmas pun juga bisa. Skalanya menengah. Iya, skalanya Tapi menengah. baru dalam waktu dekat mau masuk ke sana. Iya, betul. Berarti dari banyak macam-macam juga ya, dari rumah sakit juga, dari bengkel juga. Berarti di lingkungan itu banyak lah yang membutuhkan gitu. Yes, betul. Dan udah jadi apa namanya langganan lah. Ya, udah banyak kan langganan lama, dari yang bokap juga udah ada, langganan baru pun juga ada sekarang. Kebanyakan dari bengkel atau rumah sakit atau apa? Kalau dari rata-rata gitu. Oh, rata-rata biasanya sih bengkel, banyak bengkel. Cuman kalau menuju ke tahun sekarang ini kebanyakan yang medikal.
medikal ya gitu. orang sakit gitu banyak. Itu kalau boleh tahu Mas, strategi pemasaran apa nih yang paling efektif sejauh ini? Dari udah lama nih usaha. Selama ini pasti udah nyobain berbagai strategi. Betul. Nah, kira-kira yang paling Yang jitu? paling jitunya sih sudah pasti mulut ke mulut. Itu udah pasti. Karena udah pernah nyoba dari strategi pemasaran online. Oke. Udah pernah, cuman kan kalau online itu kan mencapai jarak jauh ya. Cuman kan untuk sekarang ini belum memadani lah untuk jarak jauh. Jadi mulut ke mulut bisa, dari WhatsApp pun bisa, yang area sekitar sini bisa. Jadi kalau bisa lulusan dari situ bisa. Tapi kalau buat jaga pelanggan misal kayak klinik gitu-gitu, itu kita kan harus trust dulu kan sebenarnya. Betul, betul. Nah, itu gimana caranya kita biar ngebangun trust membangun itu trust gimana? gitu, biar dia Ngebangun- nyamannya sama kita nih gitu. Oke, yang pasti sih akan ditanyakan dulu kendalanya apa sampai mau pindah pindah apa dibilang distributor lah jatuhnya. Oh, dulu dia nggak puasnya kenapa? Itu yang jadi. Iya, itu jadi nomor satu ya kita. Dan responnya mungkin harus lebih cepat juga. Betul, ya. betul. Kalau misalnya ada pesanan atau Iya. apa gitu ya. Oke. Terus kalau boleh tahu Mas, keunikan atau nilai jual dari usaha ini itu dibanding pesaing lain. Misal saya mau ambil sesuatu yang berkaitan dengan gas, terus ada punya Mas Yohanes dan ada brand lain gitu ya. Iya. Kira-kira yang jadi ketertarikan saya buat ngambil dari Mas Yohanes ini apa? Yang bisa ditawarin jadi naik. Oh iya. Yang pasti kondisi tabung dalam kondisi prima. Oke. Itu sudah pasti karena sudah dicek per hari dan per minggu sudah pasti. Respon pun cepat. Oke. Dan apa lagi ya? Kira-kira tuh Kualitas gasnya atau isinya gitu juga. oh pasti isinya pun akan penuh. Oh, oke. Kalaupun semisalnya sampai sana ada kurang sedikit pun, Oh, bisa di telepon saya bisa untuk tukar tabung. Terus pengelolaannya terhadap keuangan perusahaan ini kalau boleh tahu nih Mas, gimana? Tapi misal ini sifatnya private atau rahasia atau dapur bisnis, kalau mau nggak dijawab juga nggak apa-apa. Tapi kalau mau dijawab, Pengelolaan keuangan sih sebenarnya setiap kali ada pemasukan pasti akan disisihkan untuk langsung muter ulang tabungnya, muter uangnya. Terus ada juga untuk disisihkan buat tabungan ke depannya, dana darurat jatuhnya. Untuk kayak dan darurat perusahaan. Iya, Oh, untuk kayak kebetulan dari segi pennya, dari segi tabungnya pun juga kadang ada oke. sedikit bocor pun juga nggak bisa gitu. Oh, repair lah ya. Repair jatuhnya Repair ya. Berarti memaksimalkan pokoknya. Betul. Oke. Untuk selanjutnya rencana pengembangan usaha ke depan apa ya Mas? Pengembangan usaha ke depan sih rencananya saya mau buat pabrik. Pabrik sendiri, lokasinya sih belum tentu di mana ya. Cuman maunya ya kalau diberikan memang maunya pabrik sendiri ada untuk jadi apa? Ya bisa jadi salah satu pesaing yang Benar-benar kompetitif gitu ya. Berarti dari kesulitannya itu mungkin dari repair gitu-gitu ya. Betul. Atau kalau misalkan ada kerusakan Iya. atau apa-apa. Terus kita juga kesulitannya mungkin sigap, harus sigap. Iya harus sigap, harus. Kalau kita lagi ada kerjaan yang lain mungkin Betul. atau ada kegiatan yang lain, kita harus sigap 24 jam tuh, benar-benar 24 Bisa jam. dibilang 24 jam ya. Kalau misalnya ada yang customer minta di jam 11 malam, jam Harus 10 malam, diantar. harus ready. ya? Harus ready. Jadi kan soalnya kan memang mementingkan kepuasan customer juga ya. Pelajaran paling penting dari menjalankan usaha ini apa Mas? Yang pasti sih harus banyak sabar. Oh, itu ya. Iya. Banyak sabar dan juga harus gigih orangnya, pantang menyerah. Soalnya memang sekarang ini saya lagi memang dikerumunin oleh pesaing-pesaing lain ya. Iya. Jadi benar-benar harus
ya seperti yang tadi Mas bilang, sigap lah. Iya, iya, iya. menjaga trust juga kan. Menjaga trust juga, betul. Jangan sampai pelanggan kita yang udah setia sama kita Iya, malah kabur nanti. malah kabur ke kompetitor kita. Iya, gitu kan. betul. Nah, benar-benar. Kalau boleh minta saran nih untuk mahasiswa seperti kita ini yang mau berwirausaha, ada nggak Mas? Yang pasti sih Jangan lah. Iya, jangan lah. Wejangan ya, wejangan untuk mahasiswa untuk Masuk yang ke mau dalam usaha. wirausaha ya. Menjalani bisnis lah. Iya, yang pasti bisnis itu bukannya sprint tapi maraton. Bisnis itu berkala pelan-pelan. Mungkin memang ada yang langsung set naik gitu ya. Tapi juga bisnis pelan-pelan dan harus memang banyak sabar juga. Karena apalagi dikelilingi oleh kompetitor banyak. Dan juga sih yang pasti harus apa dibilang? Sigap salah satunya sih, harus tanggap juga. Kalau diberikan masukan dari biasanya kan kompetitor ya pelanggan atau mungkin kompetitor yang jadi teman lah ya. Misalnya per ini harus terima masukan, Persaingan yang sehat. iya persaingan yang sehat bisa dibilang. Ya intinya dalam usaha itu nggak ada yang instan lah ya. Iya betul, Harus sabar, harus gigih juga. betul. Biasanya juga yang naiknya cepet, biasanya turunnya cepet juga. Itu betul banget. Memang paling susah tuh maintain perusahaan. Iya, maintain perusahaan. Karena ini pun usaha saya pun juga pernah ada downside-nya. Iya. Ada. Apalagi waktu COVID kemarin tuh kan. Oh, kalau COVID sih justru naik. Malah naik ya? Malah naik. Untuk Karena masalahnya. karena kebutuhan medikal kan Medikal. jatuhnya. Iya. Kalau downside itu pernah di tahun 2019-2020 itu pernah 6 bulan straight nggak ada orderan, kosong lah istilahnya, karena memang dari bengkelnya pun juga seret. Dari medical pun juga lagi jarang-jarangnya waktu itu. Sama apa ya, ada yang inilah, ada customer yang kepindah. Tempat lain gitu. Iya. Oke. Makasih banget nih Mas buat waktunya. Sama-sama. Kita maaf banget nih kalau nggak waktunya. Enggak. Karena mungkin pikiran kita tuh kalau bisnis biasanya sibuk nih. Oh, Nah, iya. ini ada orang yang menyempatin waktu. ya pokoknya terima kasih banget. Sama-sama. Kita kalau ada salah-salah kata kita minta maaf. Semoga kedepannya kalau ada waktu lagi kita bisa ketemu lagi, mungkin jadi rekan bisnis atau Bisa, mungkin boleh. jadi kerja di satu lingkungan yang sama. Pokoknya Atau teman sharing-sharing lah. ya Iya. Boleh. Itu terbuka kok. Semoga usahanya jadi lebih maju, Amin. lebih berkembang, Amin. lebih banyak dapat customernya juga. Amin. Oke. Yaudah gitu aja Mas Anes, Ya. thank you banget. Ya, sama-sama. Jadi itu tugas wawancara dari kelompok kami. Kalau ada salah-salah kata kita semua minta maaf. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.